Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam renungan firman Tuhan yang kali ini dengan tema kalau Alkitab sudah tidak asli lagi dan sudah ada perubahan-perubahan, masalahkah bagi orang Kristen? Kalau Alkitab tidak asli lagi, kemudian sudah ada perubahan-perubahan, masalahkah bagi orang Kristen? Saya ambil satu ayat firman Tuhan dari kitab Amos pasal 8 ayat 11-12. Satu saat, kata firman Tuhan, semua kitab suci akan diambil dari permukaan bumi ini. Sehingga kalau orang mencarinya ke selatan, ke timur, ke barat, pun tidak akan menemukannya. Kalau yang tadi masih ada perubahan-perubahan, nah ini menegaskan bahwa satu saat kitab suci tidak ada lagi di dunia ini. Bagaimana ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang baik di YouTube, di TikTok yang selalu mempermasalahkan bahwa Alkitab tidak lagi asli. Sudah terjadi perubahan-perubahan. Salah satu beberapa ayat yang disampaikan adalah Matius pasal 6 ayat 13. Di sana ada tanda kurung. Tanda kurung ini juga ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Tanda kurung ini menurut para ahli adalah menandakan bahwa kemungkinan besar ayat itu tidak ada dalam kitab aslinya. Jadi ayat yang ada ini merupakan sisipan. Kemudian ada perbedaan waktu. Dalam Yohanes 19 ayat 14-15, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus waktu itu masih disidang. Tetapi dalam Markus pasal 15 ayat 25 dikatakan di sana bahwa Yesus disalib pada jam 9 pagi. Kemudian dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 7, terjemahan lama Alkitab berkata bahwa ada bilangan 40 tahun. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan 4 tahun. Itulah alasan-alasan, belum lagi soal bahwa terjemahan baik berupa terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan yang lain banyak perbedaan-perbedaan. Belum lagi terjemahan tentang tahun yang lama, tahun yang baru, dan yang lain-lainnya. Dengan demikian, apakah ada masalah bagi orang Kristen perbedaan-perbedaan ini? Saudara, Alkitab yang ada saat ini, secara logika, ya, saya bertobat tahun 87 dan sudah membaca Alkitab dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Apa yang ada sekarang untuk menceritakan tentang inti-inti daripada apa tujuan firman Tuhan, apa tujuan Yesus datang, itu masih lengkap semua di dalamnya. Sekalipun ada perbedaan di sana sini tentang lokasi, tentang waktu, tentang bilangan, tetapi inti-intinya masih ada di sana, semuanya secara lengkap. Apa inti-inti itu? Itu menyangkut tentang keselamatan dan kehidupan berbuat baik di dunia ini. Tentang keselamatan, rupanya di dunia ini ada ancaman. Dunia atau bumi ini sedang diancam, akan ditenggelamkan, akan dibinasakan, akan dibakar. Itulah yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Itu berarti bahwa manusia dan bumi sedang terancam. Nah, kemanakah? Bagaimanakah? Dalam hal ini ada banyak oknum yang menawarkan untuk bisa menyelamatkan. Termasuk di dalam Kristen, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan untuk menyelamatkan kita pada saat bumi dibinasakan. Tentu saja, dan daripada yang lain-lain, tentu saja saya sebagai orang yang bijaksana akan menyeleksi apa-apa syarat-syarat atau hal-hal yang perlu untuk memilih siapakah oknum yang lebih pantas saya pilih menjadi juru selamat saya. Yang pertama, dia dari mana? Karena persoalan sorga dan neraka dan bumi ini adalah persoalan yang bukan saja lahiriah tetapi batiniah, tidak dapat dilihat, tidak dapat dimengerti, hanya karena iman. Oleh karena itu, orang yang bersangkutan harus mengerti mengenai hal-hal yang bukan lahiriah tetapi yang rohaniah. Yang pertama, dari manakah dia?
Kalau ia datang dari bumi ini, atau dari Jakarta, atau dari Tanzania, atau dari mana-mana saja, boleh saja untuk menjadi pilihan, tetapi saya akan mendengar lagi pilihan yang lain. Misalnya Yesus. Yesus datang dari mana? Yesus datang dari sorga dan sekarang pulang ke sorga. Ya, misalnya Yesus datang dari sorga, dia bukan lahir dari bumi ini, bukan anak manusia biasa. Bahwa Yesus lahir bukan hasil hubungan suami istri. Sedangkan yang lain hasil hubungan suami istri dan datang dari dunia. Maka saya akan memilih Yesus yang datang dari sorga dan hal-hal yang tidak biasa-biasa. Seperti misalnya lahir tetapi bukan hasil hubungan manusia. Kemudian yang kedua, di mana dia sekarang? Ada orang yang menawarkan diri untuk menjadi penyelamat tentang pembinasaan ini, tetapi ia sendiri sudah mati dan masih di kuburan. Tetapi Yesus memang mati tetapi bangkit dan sekarang dia ada di sorga. Ditulis dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dia ada sekarang di sorga dan menyediakan tempat bagi saya. Kemudian datang lagi nanti untuk menjemput saya supaya di tempat di mana ia berada, saya pun berada. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem penyelamatannya? Apakah masuk akal atau tidak? Kalau orang berkata, ada oknum yang berkata bahwa untuk bisa masuk surga harus bisa melakukan semua yang benar dan harus banyak amal-amal yang harus dibuat. Menurut saya hal itu tidak masuk akal. Sebab selama saya di dunia ini dalam praktek sehari-hari ternyata bahwa saya 1 hari saja pun tidak bisa lepas dari dosa. Oleh karena itu, kalau alasan ini, cara ini yang bisa memasukkan saya ke surga, maka saya masih berpikir lagi. Cara Yesus untuk bisa masuk ke surga ialah yang menghalangi orang ke surga, ialah yang membuat orang masuk neraka ialah dosa. Tetapi kata Yesus, dosa itu telah dipikulnya dan ia telah mati sebagai gantiku di neraka. Namun karena ia adalah Tuhan, sehingga ia bangkit kembali dan naik ke surga. Jadi saya tak perlu lagi dihukum karena sudah diganti, sehingga saya sudah pasti masuk surga. Kemudian apa yang diajarkannya? Jadi setelah dia bilang diselamatkan, maka itu artinya juga seperti 2 Korintus pasal 5 ayat 17, bahwa saya dilahirkan kembali, dijadikan manusia baru. Sehingga saya untuk bisa berbuat baik bukan karena saya diajari atau diancam dengan hukuman, tetapi saya telah diubah menjadi kasih, menjadi manusia baru, manusia Allah. Sehingga kodrat saya bukan lagi manusia lama yang condong kepada dosa. Contoh misalnya, Raja Nebukadnezar pada waktu dia dibuang, yaitu dalam Daniel pasal 4 ayat 33, dikatakan di sana bahwa Raja Nebukadnezar sudah diubah menjadi lembu dan sekarang ia tinggal di luar dan basah dan makan rumput. Demikianlah misalnya singa yang diubah menjadi domba. Singa yang tadinya berburu mencari daripada domba dan juga kambing, sekarang ia diubah menjadi domba. Maka ia tidak perlu disuruh untuk tidak usah mengejar lembu lagi, tapi ia langsung mencari rumput. Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus dengan membuat saya menjadi lahir baru, sehingga tidak ada yang perlu lagi saya lakukan hukum mana. Saya sudah diubah menjadi kasih, sehingga saya mengasihi semua orang, sehingga hukum-hukum itu tidak perlu lagi bagi saya. Kemudian keteladanan. Apakah oknum yang menawarkan diri juru selamat ini, keteladanan hidupnya dapat dicontoh? Misalnya, apakah di dunia ini sekarang sudah ada hukum-hukum moral? Pemerintah telah membuat hukum moral bahwa yang mencuri dihukum sekian bulan, bawa narkoba sekian tahun ataupun juga hukuman mati, atau yang memperkosa ataupun yang mengawini anak di bawah umur dan sebagainya. Apakah oknum ini mampu melewati ataupun tidak terkena dosa? Dan Yesus mengatakan ia mampu melewati semua dan tidak berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, juga dia berkata bahwa ia mampu membuat mujizat-mujizat, membuktikan bahwa ia bukan manusia biasa yang bisa menyelamatkan orang. Ia membuat orang lumpuh berjalan, ia membuat orang buta melihat, ia membuat ombak menjadi tenang, ia membuat orang mati bangkit. Itulah tanda-tanda, itulah hal-hal yang bisa membuat nilai plus sama dia, sehingga aku memilih dia. Dengan begitu, dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, bahwa Yesus berkata, firman Tuhan berkata, ia tidak berdosa. Jadi saya mengatakan
bahwa walaupun ada perubahan-perubahan di sana sini dalam Alkitab, tetapi inti-inti yang menyangkut keselamatan dan berbuat baik di dunia ini tidak ada masalah. Dan sepanjang yang saya baca dari mulai saya bertobat, bahwa hal-hal yang menyangkut keselamatan ini masih ada di situ lengkap. Seandainya pun tidak lengkap, jadilah misalnya seperti Amos pasal 8 ayat 11-12 tadi, bahwa tidak ada lagi Alkitab, tidak ada lagi kitab suci, maka keselamatan dan juga berbuat tidak juga ada halangan. Karena orang Kristen tidak fisik saja, tetapi ada perubahan supranatural. Ia dicipta baru menjadi manusia baru, sehingga ia walaupun tidak diatur, dia bisa teratur. Dia bisa lepas dari semua itu. Dan keselamatan bukan karena ia berbuat baik seperti Efesus pasal 2 ayat 8, bahwa ada kasih karunia dari Tuhan disambut dengan iman. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia pasti diselamatkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa.